Baik, kita lanjutkan. Mengenai tugas, di sini yang langkah pertama, kalau saya anggap datanya itu sudah kalian punya, data gambar arsitekturalnya, dengan data tanahnya sudah kalian punya. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tugas ini adalah kita harus membuat denah pembalokan. Kalau di gambar arsitektural kan nggak ada denah pembalokan, tapi denah arsitektural itu menggambarkan fungsi ruangan. Ruangan apa, fungsinya untuk apa, denah. Kalau denah posisi kolom biasanya sudah ada. Ya, posisi kolom kita bisa mengikuti denah yang disediakan oleh arsitek. Dan kalau tidak memungkinkan, misalnya terlalu panjang atau terlalu pendek, kita bisa mengubah posisi kolom boleh. Ya. Kita menambah kolom struktural, terutama kalau misalkan terlalu panjang misalnya. Jarak antar kolomnya misalnya 12 meter. Eh, Kalau dirasa terlalu besar ya kita bisa tambahkan kolom di tengah-tengah itu. Nah, yang pasti kita lakukan dulu denah pembalokan yang patokannya itu dari gambar arsitek. Contoh di sini gambar arsitektural untuk lantai 1. Nah, untuk lantai 1 kita nggak lantai 1 ini berarti di elevasi 0 ya. Nah, kalian harus perhatikan elevasinya. Kalau memang gambar potongannya nggak ada ya kita mengacunya hanya ke gambar denah ini. Perhatikan elevasi. Elevasi di sini, ini kan elevasi 0 berarti ini kan lantai dasar. Kalau di lantai dasar itu nggak ada pembalokan, tapi di sini ada tie beam, ya, bukan pembalokan. Jadi bukan balok struktur, tapi istilahnya itu tie beam, ya, atau slope lah, ya sejenis tie beam atau slope. Ya. Nah, tapi di lantai 1 ini ada kolom kan? Karena kalau kita buat potongan gedungnya, misalnya ini lantai 3, lantai 2, lantai 1. Nah, ini lantai dasar. Ini elevasi 0. Nah, ini kan elevasi 0. Ini elevasi 0, ini contoh elevasi 3, ini elevasi 6, ini elevasi 9. Contoh seperti itu. Maka di level ini nggak ada balok, tapi di sini adanya tie beam. Ini tie beam. Tapi kolom kan ada. Ya, kolom lantai 1. Kemudian nanti ini ada balok lantai 1, ini ada kolom lantai 2, ada balok lantai 2, ada kolom lantai 3, ada balok lantai 3. Ya, ini balok lantai 3 ini. Atau atap mungkin kalau di sini. Ya, bisa dak beton, bisa rangka atap, bisa. Sekarang kita olah satu-satu. Untuk denah lantai 1 nih. Ini denah lantai 1 berarti di posisi sini hanya ada tie beam dan kolom. Tie beam kita abaikan dulu. Yang jelas nanti posisi kolom ada di mana gitu. Nah, arsitek di gambar sini sudah menentukan posisi kolomnya. Nah, ini posisi kolom. Kita bisa kasih tanda. Ya, kasih tanda aja, misalnya pakai spidol atau pakai apa namanya? Apa sih yang bisa diwarnain itu? Ya, nggak pakai spidol lah. Nah, ini posisi kolomnya. Ini posisi kolom. Bisa kita warnain ya. Ini kelihatan nggak? Harusnya kelihatan ya. Nah, posisi sini. Ini ada posisi kolom. Nah, semua posisi kolom di lantai tersebut tandain dulu. Jadi nanti tugas berikutnya adalah kita menentukan di mana posisi balok. Ya, jadi yang pertama kita harus tentukan adalah posisi kolom. Jadi yang pertama tentukan posisi kolom. Nah, ini yang penting. Semua posisi kolom yang ada di gambar arsitektural kita plotkan. Ini jaraknya berapa? Logis kayaknya ya. Kalau jaraknya ini dari sini ke sini 4 tambah 3 7 meter ya, logis lah. Kemudian ini ke sini juga 7 meter. Nggak terlalu jauh. Jadi maksudnya sistem struktur yang kita perlukan mungkin nanti nggak terlalu aneh-aneh gitu. Karena kalau ini bentangnya panjang, mungkin kita perlu balok yang prategang gitu. Tapi kalau enggak ya normal aja, balok beton bertulang biasa. Ya. Kalian kasih tanda, semua kolom kasih tanda. Contoh di sini saya kasih tanda warna merah. Nah, anggap udah selesai semua. Coba kita lihat ke slide berikutnya. Di lantai yang atas juga kan sama. Lantai atas juga kita kasih tanda. Di sini ada kolom gitu ya. Nah,
yang ideal itu pemikul beban gempa itu harus menerus dari lantai bawah sampai lantai atas. Tapi kan ada beberapa kasus enggak gitu ya. Ada beberapa kasus di lantai atasnya itu enggak ada posisi kolom di bawahnya. Kalau saya lihat di sini, di lantai 1 ada kolom kan, di posisi sini ya sejajar semua, di posisi sejajar. Tapi kolom ini, saya lihat tadi sepintas kayaknya nggak ada di lantai atas. Nah, ini kan nggak ada. Arsitek nggak menyediakan itu. Dan kalau kita lihat fungsinya, ruang ini adalah ruang arsip vital, tapi kelihatannya ini bisa dibuka. Kalau ini bisa dibuka, berarti mungkin bisa difungsikan sebagai aula kali ya. Ya saya nggak terlalu tahu fungsinya, tapi ini memang harus dikoordinasikan terhadap sama arsiteknya gitu. Mau dibuat apa? Kalau ternyata memang ini rolling door, ini otomatis bisa dibuka dong. Atau bukan rolling door, sliding door ya. Nah, di sini bisa dibuka. Berarti nanti di sini kemungkinan akan jadi area kumpul ya, kelihatannya gitu. Kalau ini mau difungsikan untuk area yang besar, maka di tengah-tengah sini jangan ada kolom. Ya betul, berarti di sini nggak bisa. Kalau lantai 1, posisi sini kan ada kolom nih. Ini ada kolom, ini ada kolom, ini ada kolom. Ya, coba kita lihat di lantai 2-nya. Nah, di lantai 2 berarti di sini nggak boleh ada kolom, sini nggak boleh ada kolom, sini nggak boleh ada kolom, di sini juga nggak boleh ada kolom. Kan jadi bermasalah. Ya, kalau kita nyimpen kolom di tengah-tengah, dan sementara ruangannya nggak terlalu besar, kan jadi menghalangi pandangan gitu. Dan arsitek saya pikir nggak akan mau di situ ada kolom. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh kita sebagai sipil ya. Oke, kalau gitu kita plotkan dulu kolom lantai 2-nya. Ini kolom lantai 2, ini kolom lantai 2, ini kolom lantai 2, ini juga sama. Di sini ada. Nah, ini berapa meter? Kalau dari ujung satu sisi sini, berarti dia hanya menyediakan sampai ujung sini. Berarti ini totalnya hampir 20 meter. Kalau hampir 20 meter ya Bang, susah. Kita nggak pakai kolom susah. Mau nggak mau kita harus nyimpan kolom 1. Kalau kita nggak mau menggunakan pre-stress ya. Nah, yang paling memungkinkan kita lihat di denah lantai 1. Denah lantai 1 di baris grid 4 ya. Grid 4 ini ada kolom nih. Grid 4 sini ada kolom. Satu baris ke sini ada kolom, di sini, sini, di sini. Nah, kayaknya bisa. Kebetulan lantai 2 juga di sininya adalah dinding. Ya kalau gitu kita kasih. Di sini kita jadi kasih kolom, di sini kita kasih kolom, di sini kita kasih kolom, di sini kita kasih kolom. Ya, tambahan berarti. Jadi nanti di sini ada kolom lantai 2, yang tadinya nggak ada, di sini jadi ada kolom lantai 2, ini kolom lantai 2, ini kolom lantai 2. Nah, ini yang harus didiskusikan. Ini harus didiskusikan dengan pihak arsitek, gimana kalau di sini dikasih kolom. Gitu ya. Dan kalau mereka nggak mau ya kayaknya agak susah, kecuali nanti atapnya blong langsung, nggak ada adak beton, bisa menggunakan atap, bisa jadi. Kita harus lihat lantai 3. Dan ternyata lantai 3-nya menggunakan atap. Sebetulnya ini oke. Sebetulnya ini oke. Di tengah sini nggak pakai kolom 2. Mana tadi? Nah, ini nggak pakai kolom 2. Itu nggak masalah. Jadi langsung bentang 20 meter. Karena apa? Karena area sini ditutupnya oleh rangka atap, dan rangka atap itu bisa sampai puluhan meter. 20 meter bisa, 50 meter juga bisa. Boleh 50 meter pakai rangka atap tanpa kolom, bisa. Nah, tapi masalahnya ini kebetulan gambarnya ini. Kalau misalkan di gambar yang nanti kalian punya, ternyata di atasnya adalah lantai lagi, bukan langsung atap, apa kabar gitu. Makanya opsi untuk penambahan posisi kolom ini harus ada. Ya. Ya udah, saya anggap ini juga terlalu besar 20 meter walaupun pakai atap. Pakai rangka atap. Oke, mau nggak mau saya tambah kolom dulu lah. Di sini saya tambah kolom. Jadi kolom 2 ini fixkan, saya fixkan, ini tambah, ini nambah, ini nambah, ini nambah. Nambah 4 kolom. Itu yang harus didiskusikan dengan arsitek. Gitu nanti kalau di proyek beneran ya. Nah, maka panjang bentang yang tadinya 20 meter hanya menjadi 4 plus 7 ya.
4 plus 7. Berarti 11 meter. Ini balok, kolom, ini kolom, ini kolom. Bentangan dari sini ke sini 11 meter. 11 meter. Kalau lihat di bawah, ini kan 7 meter ya. Yang atasnya ini 11 meter. 11 meter bisa nggak pakai balok biasa? Bisa-bisa aja. Pakai prategang bisa, balok biasa juga bisa. Nanti kan konsekuensinya kemana? Konsekuensinya ke dimensi balok. Karena biasanya untuk penentuan tinggi balok, aman itu di 1/12 bentang gitu. Kalau bentangannya nanti bentangannya ada di 11 meter, maka nanti L-nya 11.000 mm dibagi 12. Berarti ini mendekati 1 meter tingginya, tinggi balok gitu ya. Jadi ini tingginya 1 meter, lebarnya mungkin setengahnya 50 cm. 0,5 meter benar, 0,5 meter. Ya, lumayan besar juga baloknya. Kalau misalkan mau nambah kolom lagi, misalnya nambah kolom di posisi sini. Ini agak berat. Kenapa nambah kolom di posisi sini agak berat? Karena lantai di bawahnya nggak ada kolom. Di sini nggak ada kolom. Ini nggak ada. Jadi agak susah kalau kita mau memaksakan di posisi sini ada kolom. Nah, hal-hal seperti itu yang kalian mesti analisis ya, karena yang punya gambar kan kalian, yang analisis gambar strukturnya juga nanti kalian. Nah, kalian harus paham betul bagaimana cara menentukan denah pembalokan. Posisi kolom, panjang bentang balok, posisi balok itu sangat-sangat menentukan dari nanti hasil analisis dan desainnya. Oke, baik. Jadi itu mengenai penentuan kolom. Kemudian kalau kayak saya lanjut dengan penentuan balok. Lantai 1, kembali ke lantai 1. Di lantai 1 tadi ada ini enggak? Ada pembalokan enggak? Enggak ada ya. Sementara kita abaikan karena di sini posisi tie beam. Sekarang kita masuk ke lantai 2. Untuk pemelotan balok itu mulai dengan lantai 2. Kita sudah mendapatkan posisi kolom. Nah, sekarang kita sambungkan posisi kolom ini. Contoh nih, ini kita sambung. Mungkin agak kurang besar ya. Gimana sih cara ngegedein ini? Nggak tahu deh. Ya, pokoknya inilah. Ini posisi balok. Ya, terlihat kan di grid 6 yang atas tuh. Ini posisi balok. Ini ke sini mungkin nggak dikasih balok. Ini juga posisi balok. Ini namanya nanti balok induk ya. Balok induk. Ini juga balok induk. Apa definisi balok induk? Balok induk itu adalah balok yang nempel ke kolom. Yang menghubungkan kolom ke kolom itu balok induk gitu. Dan kalau yang ada balok yang tidak terhubung dengan kolom itu namanya balok anak istilahnya ya. Kemudian ini balok induk juga. Ini balok induk. Ya, ini balok induk. Ini balok induk. Ya, ini balok induk. Ini ke bawah. Ini juga balok induk. Ini balok induk. Gitu ya. Nanti ini balok induk juga sama. Ini juga balok induk. Boleh nggak saya tambahkan di sini balok induk juga? Nah, ini harus hati-hati. Kalian harus cek fungsi ruangannya. Kalau saya tambahkan balok di sini, yang bermasalah apa? Ini gambar, ini notasi untuk rem. Rem itu apa? Jalan yang miring ya. Kalau di basement itu kan kita naik jalannya miring kan. Nah, itu rem itu. Hati-hati dengan notasi gambar segitiga. Kalau ini posisi rem atau posisi tangga, mungkin nggak sih kita kasih balok di situ? Nggak mungkin. Maka di sini area ini kosong. Paling ada balok anak nanti yang terhubung ke posisi ini. Saya kasih ganti warna ya. Nanti untuk balok anak nanti akan terhubung dari sini ke sini. Nah, di posisi dindingnya rem. Ini balok anak. Kemudian nanti juga ke sini ada balok anak. Gitu. Atau di sini juga nanti saya kasih balok anak bisa. Yang pasti pas posisi rem atau posisi tangga nggak boleh ada balok anak, nggak boleh ada balok. Mau balok induk mau balok anak ya nggak boleh.
semua semua kolom sambungkan dengan balok induk. Nanti kalau areanya terlalu besar, kasih balok anak. Ya, contoh di sini nih misalnya, saya mau kasih balok induk lagi di area yang grid 2 sampai 4. Nah, ini saya kasih balok induk dari kolom ke kolom. Ini areanya berapa? Area ini berapa meter persegi sih? Area ini berapa meter persegi? Ini total panjangnya 6. Ini kesininya berapa? 3 kali 4. 3 tambah 4, 7 meter. Berarti 6 kali 7 ya. Nah, luas area ini adalah 6 kali 7 meter persegi. 42 meter persegi. Perlu balok anak atau enggak? Perlu, karena batasan dari balok anak saya sih biasanya sekitar di bawah 16 meter persegi. Idealnya lebih enak lagi kalau 12 lebih kecil atau sama dengan 12 meter persegi luas area yang diharapkan itu. Jadi kalau ternyata luasnya 42, kita harus buat areanya itu masing-masing panel menjadi 12 meter persegi. Ini 6 kali 7. 6 kali 7 jadi kan 42. Ya, 42. Supaya jadi kecil gimana? Kalau saya bagi 2 lagi di sini, berarti jadi 6 kali 3,5. Sekitar 20 meter persegi. Masih terlalu besar kan? Saya kasih lagi balok anak lagi ke arah sini. Nah, sorry. Saya kasih balok anak lagi dari sini sini. Jadi yang tadinya 42, sekarang masing-masing jadi berapa? Jadi 3 kali 3,5. Masing-masingnya menjadi 10,5 meter persegi. Ideal nggak? Ideal. Di bawah 16? Ya. Di bawah 12? Ya. Jadi, supaya ini area yang tadi, coba kita hapus lagi areanya. Kita bersihkan. Nah, area ini menjadi di bawah 42 meter persegi. Otomatis harus kita kasih balok anak. Balok anaknya gimana? Ya, kita tambahkan mau plus di sini juga boleh. Plus di sini juga boleh. Gitu. Atau karena ini ada lift, pas di posisi lift digeser sedikit. Jadi yang tadi dihapus dulu. Ini dihapus. Kemudian posisi baloknya dipaskan ke posisi lift, boleh. Bisa itu juga. Tinggal diatur aja ini berapa meter. Mungkin ini 4 meter, ini 3, masih 12 meter persegi. Ini 4, ini 3, 12 meter persegi. Oke lah, mesti memenuhi syarat. Tinggal nanti kalian lihat fungsinya. Ini ada lift. Nah, area lift ini nggak boleh dikasih plat lantai. Tapi area yang lain ini ya nanti kita kasih plat lantai. Ya. Dan itu kalian lakukan ke semua lantai. Termasuk yang tepi-tepi ya, cantilever. Kalau di sini ada ini kan ada kolomnya di sini. Ini kolomnya di sini. Bukan di ujung sini. Nah, dari kolom ini ke tepi bangunan itu kan perlu ada jarak. Dan ini harus di-cover. Siapa yang menahan? Balok. Nanti di sini juga ada balok ke tepi. Ini ada balok ke tepi. Di ujungnya nggak ada pemikul lagi. Jadi kalau kita lihat ini kolom, ini hanya ini kolom, ini balok yang ke arah melintangnya. Nah, ini baloknya ke sini. Ya. Ini kolom ke atasnya. Nah, ini cantilever. Oke. Itu cantilever yang perlu di cover juga. Perhitungannya nanti seperti apa. Beda, posisi penulangannya juga akan beda. Kalau cantilever itu kan beda dengan balok 2 tumpuan. Posisi tulangannya nanti akan beda. Nah, itu kuliah beton. Nanti kalian buka juga kuliah beton. Baik, itu untuk denah pembalokan. Nanti kita akan lanjut dengan materi yang lainnya. Terima kasih.